Leher sekelompok orang ini memakai choker elektronik. Jika salah tebak warna, bunga di belakang layar akan meledak. Warna bunga akan berubah setiap jam. Kebanyakan orang bisa mengintip melalui reflektor. Jika ada yang melakukan trik, itu akan langsung meledak. Xiao Wang bilang game ini terlalu sederhana. Selama seseorang bilang apa warna bunga mereka, orang itu bisa bertahan dengan mudah. Logiknya seperti itu tidak salah. Tapi dalam 20 orang di TKP, ada seorang mata-mata yang bersembunyi di dalam. Permainan ini akan berulang tanpa batas. Sampai mata-mata itu diledak hingga mati, itu akan berhenti. Juga berarti, mereka perlu menemukan orang dalam dan membohonginya. Membuatnya bingung, permainannya akan berakhir. Jika tidak, mereka akan ditahan di penjara ini selamanya. Babak pertama dimulai. Dua pria ini berjanji untuk kerjasama. Beritahu lawan warna bunga di choker satu sama lain. Tapi pria bersetelan itu mengingatkan mereka. Jika seorang bertemu dengan orang dalam, kemungkinan besar orang itu akan diledak mati langsung di babak pertama. Jadi bagaimana dia bisa begitu mudah mempercayai orang asing? Setelah mendengarkannya, dua orang itu tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu seorang gadis cantik dan manis angkat bicara. Kalau gitu, ayo kita saling membantu. Membentuk grup kecil. Beritahu warna bunga pada lawan. Itu saja. Tawaran ini segera menarik banyak anggota untuk bergabung. Lao Bai ke arah Xiao Wang. Katanya dia ingin bekerja sama dengannya. Karena tadi, Xiao Wang adalah yang pertama memberitahu aturan untuk melewati babak-babak di hadapan semua orang. Jadi dia percaya padanya. Xiao Wang pasti orang yang jujur. Setelah semua orang mengatakan warna bunga pada satu sama lain lawan, 1 jam berakhir sangat cepat. Semua orang kesel. Melaporkan warna bunga yang mereka kira. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mati di babak ini. Game juga masuk babak kedua. Kali ini seorang penjahat mendorong seorang pria ke tanah. Memaksa dia mengatakan warna bunga di chokernya. Ternyata di babak sebelumnya, dia memaksanya mengungkapkan jawabannya. Melihat pria ini dibuli, pria berbaju biru mendekat telinganya. Dorong dia untuk mengatakan warna bunga palsu. Jika gitu, babak selanjutnya pria botak tidak bisa menggertaknya lagi. Orang ini menemukan kata-katanya benar. Jadi dia memberitahu pria botak itu warna bunga palsu. Orang-orang yang melihat adegan ini, diam-diam mengerti di benaknya. Karena yang mati bukan diri mereka sendiri. Kemungkinan besar pria itu orang dalam. Untuk babak kedua, semua orang melaporkan bunga dengan warna mereka sendiri. Choker pria botak langsung meledak. Permainan ini juga telah resmi dimulai. Melihat ada orang meninggal, semua orang berbicara tanpa henti. Tapi gadis manis itu memberitahu teman satu timnya bahwa babak terakhir hanya pria yang dibuli berbohong. Mungkin hanya perlu selesaikan dia. Permainannya bisa berakhir. Jadi dia ingin berpura-pura membantunya. Dia ingin mengundangnya ke grup kecilnya. Saat waktu pelaporan warna di choker tiba, gadis manis sengaja mengatakan jawaban yang salah. Para anggotanya juga sangat kerja sama dengannya. Mereka masuk ke sel. Pria itu dengan percaya diri mengatakan jawabannya. Lalu otaknya meledak seperti bunga. Membunuh seseorang secara tidak langsung. Membuat benak gadis yang pakai rok kuning juga sangat tidak aman. Gadis manis lihat itu. Diam-diam berkata kepada anggota-anggota timnya. Jika gadis itu terus di timnya, mungkin bisa berbahaya. Atau bunuh dia. Dengan gitu, gadis berbaju kuning yang tidak tahu apa yang terjadi, telah dirugikan oleh seluruh grupnya. Dia mati karena ledakan chokernya. Setelah melihat semuanya, gadis rok merah sadar jika ini terus berlanjut, gadis manis akan memegang hak hidup dan mati untuk semua orang di tim. Setelah semua orang mengatakan kepadanya warna bunganya merah, dia tidak yakin, jadi cari orang yang lewat dari grup lain. Berharap mereka dapat memastikan warna bunga mereka.
Tetapi dua orang berbicara untuknya. Warna bunga yang sebenarnya adalah semanggi. Tidak luar dugaannya, dia ditipu. Gadis itu sangat senang setelah mendengarnya. Prediksinya pasti tidak salah. Gadis itu dengan gembira berlari ke sel untuk melaporkan bahwa itu adalah semanggi. Tanpa tahu kedua orang asing ini tidak peduli pada orang lain dan hanya ingin menipunya. Dengan babak permainan berikutnya, anggota kelompok kecil semakin menurun. Akhirnya tersisa 4 orang. Pria berkepala botak menahan udara yang tegang. Lihat, warna gadis manis itu adalah Heart. Dia hampir mengatakan itu Diamond. Tapi kemudian katanya itu Heart. Wajah gadis manis itu langsung berubah. Katanya pada dua orang lainnya. Babak selanjutnya harus mengatasi si kepala botak. Ada saat dia ingin menipuku. Tapi si kepala botak juga mencari mereka. Dia minta bantuan mereka untuk menyelesaikan gadis manis itu di babak selanjutnya. Karena orang mati di grup. Sebenarnya semua disebabkan oleh dia. Permainan maju ke babak berikutnya. Si air mata dan si ingus menyembunyikan perjuangan batin. Akhirnya pria ingus itu menyarankan sebaiknya membunuh keduanya. Setelah mendengarnya si air mata setuju. Setelah melalui 2 babak, 4 orang di grup mati semua. Karena si air mata dan si ingus. Mereka semua kehilangan kepercayaan satu sama lain. Semua saling menipu. Ketika tabu pembunuh rekan setim dipatahkan, maka seluruh tim akan dibubarkan. 6 pemain yang tersisa dalam permainan kebetulan terdiri dari tim-tim 2 orang. Tapi orang dalam dari awal sampai akhir masih belum terlihat. Orang-orang yang tersisa terdiri dari 3 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama adalah pria berjas dan gadis kecanduan pria. Karena sang gadis kecanduan pria yang gila cinta pria berjas. Jadi dia pasti tidak akan membohonginya. Tapi pria berjas juga memanfaatkannya. Kepercayaan antara mereka berdua sangat kuat. Kelompok kedua terdiri dari si pembunuh dan bocah depresi. Si pembunuh merasa bahwa bocah itu dan dirinya memiliki kepribadian yang sama. Dan berinisiatif untuk bekerja sama dengan pria depresi. Seperti yang diharapkan, keduanya kerja sama dengan baik dan bermitra sampai sekarang. Kelompok ketiga adalah karakter utama adalah Xiao Wang dan Abai. Awalnya kelompok 3 orang mereka bisa hidup damai bersama. Tetapi karena Xiao Wang tidak tahan dengan tekanan, dia memutuskan untuk bunuh diri. Langkah ini merusak keseimbangan. Dalam babak ini, Abai harus menggunakan beberapa trik khusus untuk mengetahui warna bunganya sendiri. Ketika laki-laki depresi datang ke area untuk mengambil kue, Abai datang untuk mengobrol. Katanya dia pernah melihat perintah penangkapan si pembunuh di surat kabar. Bekerja sama dengan orang itu. Kalau dia bukan orang dalam, mungkin di saat-saat terakhir, dia akan mengkhianatinya. Jadi Abai menggunakan cara itu. Harap bisa mengelabui pria depresi itu. Tapi pria depresi itu tidak peduli padanya. Abai melihat situasi seperti itu. Dia berinisiatif untuk maju lagi. Beritahu pria depresi ini bahwa warnanya adalah sekop. Pokoknya, satu berita lagi bukanlah hal yang buruk. Lalu dia jujur padanya bahwa apa warna bunganya. Pria depresi itu tidak tahu harus berbuat apa dalam sesaat. Mari kita bertukar berita warna choker dalam babak ini. Pria depresi tidak ingin bekerja sama dengannya. Tapi dia hanya mengambil 2 langkah. Dia menoleh dan berkata pada Abai. Warnanya Heart. Tapi sebenarnya, warnanya Dinamon. Ternyata langkah ini dari Abai. Sebaliknya membuat pria yang depresi berpikir bahwa dia adalah orang dalam. Pokoknya satu-satunya orang yang mati di 3 kelompok adalah orang setim Abai. Lalu Abai terus melakukannya. Di area makanan dia bertemu dengan si gadis kecanduan pria. Begitu maju, dia memujinya. Bahwa begitu dia lihatnya, dia sadarinya orang yang jujur. Katanya dia telah tanya pada sang pria tentang warna bunganya tadi. Tapi sepertinya dia ditipu olehnya. Jadi dia meminta gadis itu melihatnya untuknya. Apakah itu warna semanggi? Gadis itu melihat itu Diamond.
Namun dia tidak jawab, tapi takut langsung kabur. Saat ini dalam hati Lao Bai, dia telah menganalisa jawabannya. Pria depresi tidak percaya diri. Jadi warna merahnya yang dia katakan padanya adalah jawaban yang salah. Dan ketika dia bertanya pada sang gadis kecanduan pria apakah warnanya adalah semanggi, dia juga tidak menjawab. Jadi kemungkinan itu adalah semanggi juga sangat rendah. Maka hanya diamond dan sekop yang tersisa. Kali menebak warna ini, sepertinya dia harus bertaruh separuh nyawanya. Tapi sekarang, gadis kecanduan pria kembali ke kamar kecil untuk bertukar informasi dengan pria berjas. Sang pria mengatakan warna yang benar kepada gadis. Namun di babak ini sang gadis kecanduan pria memilih berbohong. Di grup lainnya, si pembunuh beritahu pria depresi jawaban yang benar. Tapi pria depresi tiba-tiba mengkhianatinya. Katakan warna palsu ke rekan satu timnya. Ternyata, pria depresi dan gadis gila adalah rekan satu tim yang sebenarnya. Saat baru saja memulai permainan, keduanya segera menjalin kemitraan. Lalu satu dari mereka berdua mencari orang lain. Atur hubungan baru. Sampai keduanya maju ke babak terakhir. Juga membunuh rekan setimnya. Dengan cara ini keduanya bisa memenangkan permainan bersama. Dengan hitungan mundur akhir babak ini, semua orang di dalam sel melaporkan warna bunga mereka kira. Ledakan keras di sel terdengar. Pria depresi keluar dari sel. Benar. Mata-mata dalam game ini. Itu dia. Si gadis kecanduan pria karena mempercayai katanya. Juga diledak hingga mati di dalam sel. Sang orang dalam tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berhasil membunuh semua orang. Dan sekarang, Abai tiba-tiba keluar dari sel. Ternyata selama pertandingan, dia selalu dalam kegelapan mengamati semua orang. Pria depresi dan gadis itu menggunakan trik. Juga terdeteksi olehnya dari awalnya. Karena saat memulai babak baru dari game tersebut, mereka akan pergi ke food court untuk mendapatkan snack. Ada cukup 4 warna. Keduanya hanya perlu melihat kue di tangan yang diambil satu sama lain. Dan kuki mana yang mereka ambil. Langsung tahu warnanya. Dengan begitu, dia bisa langsung tahu apakah orang itu menipunya atau tidak. Dan bisa juga bertahan di babak berikutnya. Selanjutnya, si pembunuh dan pria berjas itu juga keluar dari sel satu persatu. Karena Abai memberitahu mereka penemuan ini. Sehingga mendapatkan kepercayaan mereka. 3 orang segera menjalin hubungan kerjasama baru. Sekarang identitas mata-mata pria itu telah terungkap. Mereka tidak akan memberitahunya warna sebenarnya. Jaga dia adalah menjaga jalan mati. Dan dengan gitu, Abai mengandalkan kecerdasannya. Menang game ini.